Masa kecil Alpia diwarnai perjuangan. Setiap hari, ia harus berjalan sejauh 3 kilometer untuk menuju sekolah rakyat di Tamako. Untuk sampai ke sana, ia harus menyeberangi Sungai Peliang dengan perahu tambangan. Kalau perahu tak ada, mau tak mau ia berenang menyeberangi sungai. Bayangkan betapa keras perjuangan seorang anak kecil demi menuntut ilmu. Di jalan menuju sekolah, Alpia sering berpapasan dengan teman-teman dari kampung lain. Salah satunya adalah Yan Mende yang kelak menjadi Bupati Kepulauan Sangihe dan kakaknya yaitu Hans Mende yang kemudian duduk di DPR. Setelah menyelesaikan sekolah rakyat, Alpia melanjutkan ke Sekolah Kepandaian Putri di Tamako dan lulus pada tahun 1955. Kemudian pada tahun 1957 menjadi titik balik dalam hidup Alpia. Saat itu, ia bekerja di Rumah Sakit Liung Kendage Tahuna. Di sanalah ia bertemu dengan seorang lelaki bernama Bernard Mudingkase atau yang biasa dipanggil Benar. Benar adalah rekan kerjanya, seorang tenaga administrasi sekaligus perawat. Dari pertemuan itu tumbuhlah benih-benih cinta sederhana antara dua insan yang sama-sama mengabdikan diri di dunia kesehatan. Baru setahun bekerja, Alpia diminta oleh pamannya Heret Megawe, seorang pegawai di Makassar, untuk melanjutkan sekolah perawat. Dengan berat hati, Alpia meninggalkan Tahuna menuju Makassar. Perjalanan laut memakan waktu berhari-hari, namun semangatnya tak pernah padam. Sejak kepergiannya, Benar terus menulis surat. Namun, kata-kata di atas kertas tak pernah cukup untuk menahan rindu. Hingga suatu hari, Benar sendiri dikirim ke Makassar untuk pelatihan pengobatan cacar. Hatinya berbunga-bunga karena ia berharap bisa bertemu Alpia. Sayangnya, setibanya di sana, ia hanya mendapati kabar bahwa Alpia sudah berangkat ke Jakarta.